Pagi, Rasa Dadang. Selamat pagi, Rasa hari Mama. Minggu. Selamat hari Minggu. Udah hari Minggu lagi, udah siap-siap buat ibadah kita. Betul sekali. Dan udah siap? Sudah. Anak-anak. Belum ada suaranya ya? Udah jam segini. Udah bangun belum ini? Iya. Lihat dulu yuk. Ayo. Oh, lama. Masih tidur dah. Astaga. Woi, Bangun, bangun. 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 Sunday school, bangun. Ayo bangun, cepet. Udah siang, ayo. Bangun, Bangun. Nanti, cepet. Ready for Sunday school? Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Are you ready for Sunday school? Wah, udah ready katanya Rosi. Oke, praise the Lord. Praise the Lord. Kalau gitu Laksa Abram, mari kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Yes. Nah, sebelum kita menyanyi dan memuji Tuhan, kita berdoa dulu sama-sama ya, Laksa Abram. Oke. Oke, Laksa Abram pimpin ya. Oh gitu. Oke, yuk. Adik-adik tutup matanya, lipet tangannya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Terima kasih Kau masih memberi kami kesehatan, kekuatan, dan hari yang baru untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Tolong berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Laksa Abram, Yes, Rosi. udah sarapan? Sudah dong. Oke, Ya. bahagia mukanya ya. Kalau gitu kita sudah siap ya untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Adik-adik di rumah juga udah sarapan kan? Yuk kita sama-sama berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Jesus You're My Number One. Kita mau memulai minggu ini dengan penuh ucapan syukur. Kita Ya. bersyukur kalau Tuhan itu adalah sahabat kita. Amin. Dan kita mohon pimpinan Tuhan untuk memberkati kita selama 1 minggu ke depan. Ya, Laksa Abram. setuju Rosi ini. Yuk kita nyanyi adik-adik sama-sama. Jesus, you are my number one. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number Laksa Abram, Yes. aku punya teka-teki.
Oh, oke. Tahu nggak singkatannya PPKM? Tahu dong, PPKM. Apa? Pelan-pelan kita melar. Kelihatan sih Aduh, gede memang. banget semuanya, pipi ya, muka. Aduh, rambut aja yang nggak melar kalau ini. Aduh, pusing deh ini kalau begini terus. Kita bisa makin melar, makin kembang, nanti semua benar nggak kenal kalau kita ketemu. Jadi gimana dong caranya supaya kita nggak melar terus? Kita harus gerak badan. Kayak tadi itu kalau yang joget-joget gitu terus, kita pasti bisa kurusan ya. Yuk, Loseni kita nyanyi lagi aja yuk. Nyanyi lagu yang semangat ya, Oh, iya. sembari memuji Tuhan. Betul. Kita sembari olahraga juga. Olahraga juga, betul. Dan yang paling penting kita Sehat. semangat memuji Tuhan. Betul. Dan sehat. Bonus. Amin. Yuk, Betul. kita Yuk, sama-sama kita ya nyanyi nyanyi lagu yang lagu Everybody Everywhere. Yes. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Keringetan juga ya Elsa Capek loh tadi ini, ya. capek. Lumayan, kayaknya kita udah urusan dikit ya kayaknya ya. Bener-bener abis. Ah. Nah, setelah kita memuji Tuhan, sekarang kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya, Oke. Kak Abram. Ya. Yuk adik-adik, kita sama-sama duduk yang bagus, ya, buka telinga kita, siap-siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita dengarkan firman Tuhan pagi ini. Selamat pagi adik-adik, kita mau kembali belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Dan kami mohon Tuhan tolong kami supaya kami bisa duduk dengan tenang dan kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari kitab yang bernama Rut. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh membaca kitab ini ketika sudah ikut sekolah minggu. Nah, kita mau siapin hati kita mau lihat ya, kita mau dengar apa yang dikisahkan dalam kitab Rut. Hello, ini adalah Ruth. Hello. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi
mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian, meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Rut. Orpa dan Rut adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku. Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, Pergilah, pulanglah. mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Rut berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Rut pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Sekarang Rut sedang memungut jelai di ladang milik Boas. Tiba-tiba Boas datang dan bertanya kepada para penyabit itu. Dari manakah perempuan ini? Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Begitu ia datang, dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan ia tidak mau berhenti. Setelah penyabit-penyabit itu berbicara kepada Boas, Boas pun menghampiri Rut dan berkata kepadanya, Hai Rut, kamu tidak usah memungut jelai di ladang orang lain. Dan janganlah engkau pergi dari sini. Jika kamu haus dan ingin minum, pergilah ke pekerja perempuanku untuk mendapatkan minum. Rut sangat senang sekali karena boleh memungut jelai di ladang Boas. Dia berterima kasih kepada Boas. Dan Boas mengajak Rut makan roti bersama-sama dengan pekerjanya. Ayo, mari kita makan. Rut sangat kenyang dan rotinya pun sampai sisa banyak. Setelah itu, Boas menghampiri para penyabit-penyabitnya dan berkata kepada mereka, Di antara jelai-jelai tersebut, Rut boleh memungutnya. Dan jangan kamu ganggu dia. Tetapi, kamu malah harus sengaja menjatuhkan sedikit-sedikit untuk dia pungut. Maka Rut memungut jelai sampai sore. Setelah itu,
dia membawa semua jelai dan roti yang sisa kepada Naomi. Naomi pun bahagia karena banyak sekali jelai yang dibawa. Dia pun bertanya kepada Rut, di manakah dia bekerja memungut jelai tersebut. Dan Rut pun menjawab, Aku bekerja memungut jelai di ladangnya Boas. mendengar nama Boas, Naomi pun bahagia karena Boas adalah kerabat dari Elimelek, yaitu suami dari Naomi yang telah meninggal. Boas pun berkata kepadaku untuk tetap memungut jelai di tempatnya, dan semua pekerjanya akan menjaga aku. Maka Rut pun menurut apa yang dikatakan oleh Naomi untuk tetap bekerja di ladang milik Boas. Dan selama itu pula dia mengerjakan dan tinggal bersama Naomi. Setelah beberapa waktu, Rut pun menikah dengan Boas. Dan mereka mempunyai anak yang diberi nama Obed. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengar ya, dan sudah melihat bagaimana seorang perempuan yang bernama siapa? Bernama Rut. Benar, Rut itu masih muda, dan sebetulnya pada waktu suaminya meninggal, dia boleh saja pulang ke rumah mamanya, dan kemudian dia menikah lagi. Tapi Rut memilih apa, adik-adik? Betul, Rut akhirnya memilih untuk melayani mertuanya. Siapa nama mertuanya? Betul sekali, nama mertuanya adalah Naomi. Dia rela tinggalkan negaranya dan dia ikut Naomi pergi ke kota yang kecil yang namanya Bethlehem. Dia mau ikut mertuanya dan kemudian dia harus bekerja keras juga. Dia harus bekerja supaya mertuanya dan dia bisa makan. Dia nggak egois loh adik-adik. Dia mau belajar melayani mertuanya. Dan kita lihat, wah Tuhan itu begitu hebat ya. Tuhan itu begitu luar biasa. Akhirnya Rut bisa mendapatkan seorang suami yang baik dan cinta Tuhan. Dan bahkan akhirnya Rut bisa menikah dan punya anak yang namanya siapa adik-adik? Adik-adik baca ya, coba ya di Alkitab ya. Siapa nama anaknya? Dan adik-adik tahu anaknya ini menjadi kakek dari Daud. Betul, Daud itu raja orang Israel. Dan anaknya Rut ini yang menjadi kakek dari Raja Daud. Luar biasa ya adik-adik. Tuhan itu begitu luar biasa. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena Rut mau taat kepada Tuhan. Dan Rut mau belajar melayani. Nah adik-adik, semua mau tanya, lebih enak melayani atau dilayani? Ya lebih enak dilayani lah ya. Kalau kita makan, mau makan apa? Wah, mama yang bikinin, mama yang sajiin, kita mau habis makan apa? Udah makan, udah selesai. Bebas, aku mau main game. Ya kan? Lebih enak dilayani. Kita mau minum, kita tinggal bilang, Mbak, minta minum. Atau Mama, minta minum. Minumnya datang, kita tinggal gluk. Habis minum kita taruh aja. Enak kan? Nah, tapi adik-adik, sebetulnya kalau kita lihat, Tuhan mengajar kita untuk bukan saja dilayani, tapi kita melayani loh. Dan Alkitab mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Percaya nggak adik-adik? Ayo coba. Sekarang kalau habis makan, nggak langsung main game, tapi belajar bantuin mama apa? Cuci piring, bersihin meja. Bahkan semua lihat di sini banyak loh anak-anak yang bisa masak ya. Yuk sekali-sekali bilang mama hari ini saya yang masak. Saya mau layanin papa dan mama. Dan ketika sudah masak, bersihin dapurnya sampai bersih. Coba adik-adik lihat, lebih berbahagia apa? Hanya sekedar dilayani atau melayani?
Nah, adik-adik, kayaknya nggak enak ya melayani. Tapi sesungguhnya kalau kita bisa melayani, itu anugerah tuh, itu luar biasa. Ya adik-adik, karena kenapa? Karena Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya. Dia berkata ya, di Markus pasal 10 ayat 45, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang." Bayangkan adik-adik, kalau Tuhan Yesus tidak mau melayani kita, apa yang terjadi? Kita semua akan binasa. Kita semua akan masuk ke neraka. Tapi karena Tuhan Yesus mau tinggalkan surga yang begitu enak, yang indah dan mulia, datang ke dalam dunia melayani kita, bahkan mati di atas kayu salib. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita bisa jadi anak Tuhan. Bahkan kita bisa masuk ke surga yang indah dan mulia ketika kita tinggalkan dunia ini. Hebat nggak adik-adik? Iya, itu karena Tuhan Yesus mau melayani kita. Dan kita mau belajar ya seperti Tuhan Yesus ya adik-adik. Kita mau belajar seperti Ruth yang belajar mau melayani. Nah adik-adik, coba kita ayat hafalannya ya. Kita belajar ayat hafalannya sama-sama. Markus 10 ayat 45. Ya, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Sekali lagi ya adik-adik, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Adik-adik, ayo kita belajar melayani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti Tuhan Yesus yang bukan hanya dilayani, melainkan kami rindu untuk melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama Tuhan, kami mau belajar melayani papa mama kami. Kami mau belajar melayani saudara-saudara kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh belajar seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, sebagai penutup, kita mau nyanyikan lagu ini ya, sebagai komitmen kita mau melayani Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online kita. Jangan lupa kalian tetap rajin untuk melakukan firman Tuhan, berdoa,
membaca Alkitab dan melayani keluarga. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.